Baik, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel saya Avandi Pro. Pada video pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai disklash lagi, yaitu menggunakan iCafe ya. Dan by the way, iCafe-nya ini udah saya download ya, dan teman-teman nanti bisa pakai juga di warnet atau di tempat-tempat usahanya masing-masing ya. Dan juga ada beberapa catatan yang perlu dikerjakan sebelum menginstal iCafe ya. Jadi teman-teman, di sini ada file di slash iCafe 8-nya ya. Ini yang versi 9.1.8 ya. Jadi bukan yang poin berapa gitu yang terakhir, saya lupa. Tapi ini udah cukup worth it untuk dipakai di tempat usaha teman-teman semua. Oke. Nah, sebelum kita install, kita akan lihat dulu tahapannya. Pertama di sini ada image ya teman-teman. Ini image-nya sekitar 10 GB. Nanti mungkin lebih banyak lagi image yang saya kasih ke teman-teman semua. Nanti dicobain aja satu-satu ketika nanti kalau misalnya nggak bisa booting ya. Nah, ini image yang 21H1 ya teman-teman. Yang pastinya itu masih bisa di Valorant ya. Di Valorant di tahun 2024 ini Valorant masih support untuk yang 21H1 yang versi berapa tuh. Pokoknya image ini masih support ya, karena kemarin saya coba install di warnet juga dan masih support dan masih bisa jalan Valorantnya. Oke, yang pertama sebelum kita install teman-teman, kita harus matikan dulu Windows Defender atau antivirus. Jadi kalau bisa di server jangan ada antivirus ya. Kebetulan Windows Defendernya udah saya matikan, jadi kalau kita ketik Defender ini udah nggak bisa lagi ya teman-teman ya settingannya, karena udah saya matikan. Kemudian nih kalau untuk server jangan lupa untuk kita matikan power sleep-nya. Jadi kalau server dia nggak boleh mati ya teman-teman ya, power sleep-nya, karena kalau dia mati nanti kinerja klien jadi mati juga ya. Jadi di power sleep-nya ini never ya semua ya teman-teman ya, supaya nanti servernya nggak mati, harus hidup dia 24 jam. Oke, kemudian yang ketiga itu kita harus buat static IP, yang dimana IP ini kita pakai nanti pada saat booting di slash ya ke klien. Dan IP ini harus secara statik ya, bukan secara dynamic. Artinya IP-nya ini harus kita input secara manual supaya dia tidak berubah ya. Kalau di Optane kan dia manual otomatis ya. Kita pakai yang use following IP address. Jadi kita ketikkan 192.168. Ini tergantung IP address dari teman-teman semua ya. Misalnya di sini 1.100 ya. Ini saya contohkan aja, tapi nanti saya akan praktekkan di aslinya. Ya, aslinya memang kelas 1 ya. Ini netnya memang 1 ya. 1.1 ya kalau di gateway. Kemudian di sini ya teman-teman bisa isi 88 pakai DNS Google atau pakai DNS dari ininya juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Ini static IP udah kita masukkan. Kemudian make partition image ya. Kemudian kita akan buat partisi untuk image, game disk dan juga with break ya. Kita lihat dulu preview untuk partisi yang saya udah buat. Di sini ada partisi image ya, teman-teman. Ini kebetulan pakai 2 harddisk ya, tapi aslinya nggak boleh pakai 2, harusnya pakai 3 harddisk ya. Jadi kalau harddisk image itu bisa gabung sama harddisk untuk sistem Windows ya. Kalau untuk game ini harddisknya harusnya sendiri ya. Kemudian untuk webpack juga harddisknya sendiri, karena ini saya recordnya di laptop ya. Jadi ini saya bagi 2 ya, tapi ini bisa menggambarkan ke teman-teman semua lah ya. Oke, ketika sudah dibagi partisinya, ini harus kita format terlebih dahulu. Untuk image-nya kita akan format di sininya di allocated unit size-nya teman-teman ubah ke 32 KB ya. Lalu klik format. Oke. Ini udah kita format yang image-nya. Untuk yang game ini nggak saya formatnya karena ini harddisk pribadi saya. Untuk webback ini kita harus format juga di allocated unit size-nya di 32 KB ya, karena ini memang rekomendasi untuk di slash. Kita start. Oke. Jadi kita udah memformat
dan kita udah mempunyai 3 harddisk ya. Jadi harusnya kalau di slash itu memang harus pakai 3 minimal ya teman-teman. Ya, untuk image, game disk sama with back ya. Dan ini harus diperhatikan lagi, image itu dia di D, game itu di E, with back itu di F. Teman-teman harus ingetin ininya, lokasi partisinya. Kalau udah, kita akan ekstrak Windows 10-nya. Oke, ini image ya. Ini image Windows 10 ya. Image Windows 10. Kebetulan ini sudah saya ekstrak juga ya. Jadi kita bisa lihat aja. Nah, ini ekstrakannya tadi ya. Nah, ini image-nya sedikit berbeda sama sisi boot ataupun Cyberindo ya. Karena image-nya ini formatnya IMG bukan PHD ya. Kalau di sisi boot tuh formatnya PHD. Oke. Sekarang kita udah ekstrak ya. Udah saya ekstrak duluan tadi, jadi nggak nunggu-nunggu lagi. Kemudian kita akan install IKV 8 ya. Oke, baik. Untuk cara instalasinya perhatikan ya teman-teman supaya nggak salah. Oke. Kita akan install terlebih dahulu, kita ekstrak dulu. Di sini ada password ya teman-teman, passwordnya 123. Kita ekstrak terlebih dahulu. Masukkan passwordnya 123 123. Kita tunggu ekstrakannya. Oke, setelah berhasil diekstrak, kita akan install. Jadi yang pertama diinstal yang ini dulu teman-teman, NBS server ya. Saran saya teman-teman kalau belum install C++ ya atau Microsoft Visual C++, install aja dulu kedua ini ya. Tapi kalau udah ya langsung aja install yang ini. Biasanya sih di Windows 10 itu udah terinstall. Oke, baik teman-teman, di sini itu pakai bahasa Cina ya. Jadi tulisannya memang seperti ini, tapi nanti kita akan ubah ke bahasa Inggris. Ya, ini kita next. Ini biarkan di sini dan kemudian pilih IP address-nya untuk server ya. Kita pilih next. Untuk passwordnya teman-teman isi aja username-nya admin, bawahnya juga admin. Ya, ini admin, bawahnya admin. Kalau udah next, ini jangan di D ya teman-teman ya. Ini penyimpanannya pilih ke drive C, kemudian di program files, kemudian OK. Ya, jadi C program files. Ini teman-teman bisa hapus bahasa Cinanya. Kita ganti jadi IKV 8. Oke, kalau udah next. Tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah itu nanti kita akan mengkopikan file bahasa Inggrisnya ke dalam instalasinya setelah nanti ini selesai. Oke, baik teman-teman, udah selesai. Kita klik finish ya, walaupun tulisannya ini bukan finish. Finish. Oke, sekarang kita akan stop dulu service yang running di IKV 8 ya. Caranya klik menu di atas ini ya teman-teman, klik aja 2 kali. Ini kita akan stop ya, stopnya yang ini ya. Ini akan men-stop semua service yang berjalan. Kita akan stop terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, ini dia udah terstop semua servicenya. Sekarang kita bisa close, keluar. Kemudian kita akan cek lagi di Task Manager. Kita lihat program yang jalan yang ada tulisan Cinanya. Nah, yang ini ya teman-teman. Ini kita end text. Terus kalau misalnya ada lagi, cari lagi ya. Kalau nggak ada, biasanya cuma satu aja sih memang. Tapi kalau ada satu lagi ya kita akan matikan juga. Oke, kelihatannya udah nggak ada. Nah, sekarang kita akan copy file yang ada di sini. Kita akan copy ke dalam folder instalasi IKV 8-nya tadi ya. Nah, ini dia foldernya IKV 8. Kita akan paste kemari supaya nanti dia aplikasinya berbahasa Inggris ya. Ini kita pilih replace.
Ini masih ada servis yang berjalan ya. Kita akan coba lihat lagi. Apakah? Nah, benar masih ada servis yang berjalan. Kita harus end text dulu. Harus benar-benar bersih supaya bisa di copy. Kita akan try again. Nah, udah bisa. Oke, sudah tercopy semua. Sekarang kita bisa close ya. Kita akan buka melalui desktop. Dan di desktop ini dia ikonnya. Coba kita buka. Nah, sekarang ini udah berbahasa Inggris ya, teman-teman. Untuk passwordnya biar aja. Biasanya langsung diklik OK, dia langsung bisa ya. Coba kita tes. Not connect server. Kita kayaknya harus restart ya, karena tadi servisnya kita matikan ya. Di sini tadi kita matikan servisnya. Jadi kita harus restart terlebih dahulu komputernya, baru nanti dia akan connect ulang. Oke, ini kita silang dulu dan kita akan restart. Baik teman-teman, setelah di restart kita akan buka lagi iCafe 8-nya. Klik OK. Nah, ini sekarang udah masuk ke dalam iCafe-nya ya. Sekarang kita akan menggunakan setup wizard ya, biar lebih mudah. Ya, nanti akan muncul pop-up seperti ini teman-teman. Ini nggak saya klik apa-apa tadi ya, dia langsung muncul pop-up seperti ini karena memang kita baru install. Nah, kita akan pilih yang start using the configuration wizard, kemudian pilih next. Nah, di sini akan saya pandu teman-teman semuanya untuk men-setup disk flash-nya. Pastikan dulu untuk download disknya ini teman-teman matikan ya. Pastikan dia di posisi off. Kemudian untuk drive D ya, drive D ini image, kita akan taruh dia di image disk. Kemudian drive A ini untuk game, kita akan taruh dia di game disk. Kemudian untuk clusternya ini dianya akan tampil di drive mana ya, misalnya ini kita paling rendah ini, salahnya nggak ada yang E ya teman-teman. Nanti kita akan edit melalui database-nya ya. Berhubung ini karena nggak ada yang E, kita akan pilih yang G aja, yang terendah ya, G, karena nanti dia harusnya sebenarnya sama sih. Kalau dia di server ini drive-nya E, ini kan game di drive E ya. Nah, harusnya di klien juga nanti dianya di drive E. Karena ini berhubung ini G, nanti kita akan ubah ke E ya. Ya, tapi cara ngubahnya melalui database. Ya, agak sedikit ribet sih memang menggunakan iCafe 8 ini ya. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangannya sih. Ya, nanti saya kasih tahu kelebihannya di mana. Kemudian untuk with back ini ada di drive app ya. Ini kita kasih with back disk. Oke, baik, kalau udah ini pastikan off, kalau udah kita next. Oke, kalau udah next, kita akan kasih game cache dan image cache-nya ini berapa giga ya. Karena berhubung laptop saya ini menggunakan RAM-nya berapa ya. RAM-nya cuma 6 GB ya. 6 GB berarti saya akan buat 1 GB ya, karena kalau dilebihkan juga nanti malah blue screen ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman punya yang RAM-nya 16 GB ya, 16 GB itu paling sedikit tuh kayak biasanya ya sih, paling sedikit yang saya jumpai itu 16 GB kalau untuk server. Kalau 16 GB image-nya buat aja 2 GB, dan selebihnya 10 GB atau 8 GB-nya itu di game disk ya. Lebih banyak kan dia di game disk daripada di image. Image itu cukup 2 GB aja udah cukup ya. Karena kalau image-nya teman-teman pakai cuma 1 ya 2 GB cukup ya. Dan selebihnya itu untuk game disk. Oke, kalau udah kita next. Di sini game datanya teman-teman centang. Oke, ini IP address dari punya saya. Next. Nah, di bagian ini teman-teman kita harus import image-nya ya. Kita akan masukkan image yang udah diekstrak sebelumnya. Nah, ini dia image-nya. Nah, ini yang formatnya S3DB ya. Kemudian import image, kita akan tunggu prosesnya. Ini mungkin memakan waktu sampai 1 atau 2 menit. Oke, proses importnya sudah selesai. Kita klik OK.
Dan ini udah ada ya image-nya. Sekarang kita next. Oke, untuk di sini kita akan generate client ya. Klik generate client. Kemudian di sini number of clientnya misalnya kita akan buat 10 PC. Jadi nanti ada 10 PC client. Kemudian untuk address-nya dimulai dari 192 168 1.101 misalnya seperti ini ya. Jadi ada 101 sampai 110 IP. Nah, ini startnya PC 01 sampai PC 10. Kita akan generate. Oke, sekarang udah ada klien dari 1 sampai 10 ya, dari 1 sampai 10 klien. Baik, untuk subnet masknya kita ulangin lagi ya. Di sini subnet masknya 00, gateway-nya 11. Untuk DNS-nya kita bisa pakai DNS dari ISP atau DNS dari Google, yaitu 8844 ya. Ini opsional sebenarnya DNS-nya. Untuk ininya scroll ke bawah. Kemudian di sini ada default image. Kita akan pilih image-nya menggunakan image yang kita import sebelumnya tadi. Kemudian untuk konfigurasi pointnya di sini masih default ya, belum ada kita atur untuk beda spek atau beda apa. Jadi pilih aja yang default. Kemudian untuk ininya kita centang supaya dia nanti nggak booting dari hard disk. Jadi kalau misalnya di client itu ada tertancap hard disk, dia nggak akan booting dari situ. Oke. Jadi hard disk itu nggak akan terbaca ya teman-teman. Bukan nggak booting, tapi dia nggak akan terbaca, gitu sih maksudnya. Kemudian untuk ininya kita balance dan banyak off. Ya, ini udah ada benar. Oke, GPU scalingnya off. Oke, kalau udah benar semua, kita next. Ini kita akan preview lagi untuk di slash-nya. Ini pastikan udah benar semuanya. Kalau udah, kita akan finish ya di sini ya. Oke, di sini ada untuk gamenya, teman-teman pilih aja no ya, karena kita gamenya itu pakai dat game atau apalah game menunya nanti ya, teman-teman terserah ya. Karena di sini saya akan tutorialkan untuk di slash-nya aja. Kalau untuk game disknya itu urusan teman-teman ya. Jadi game disknya untuk game menunya kan macam-macam, ada banyak, ada dat game, ada dari Cyberindo ya, bisa disesuaikan sendiri. Oke, untuk itu ini kan ada banyak klien ya, ada 1 sampai 10. Ini yang high ini bukan, ini kita hapus aja ya. Kita remove client. Yes. Oke, jadi ada klien dari 1 sampai 10. Sekarang kita akan coba tes booting aja menggunakan komputernya satu lagi nih. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke BIOS-nya terlebih dahulu. Untuk bootingnya kita akan pilih yang legacy ya. Karena kalau di laptop teman-teman legacy UEFI-nya ini kadang nggak mau jalan. Jadi saya akan pilih legacy. Kemudian untuk first boot device-nya kita akan pindahkan ke ini ya, ke LAN-nya ya, network. Pastikan di apanya ini LAN, biasanya ada LAN bootroom-nya itu kita harus enable kan ya, LAN bootroom namanya. Ini kebetulan di laptop nggak ada ya, berarti memang udah ada settingannya ya. Kita akan simpan terlebih dahulu konfigurasinya. Oke, dia akan mencoba booting dari LAN. Kita akan cek lagi. Kayaknya belum mau masuk ya teman-teman ya. Kita akan melihat di server ada apa. Oke, untuk yang di server ini kebetulan tadi saya ada modifikasi untuk LAN, karena tadi itu yang terdeteksi itu IP 112 ini adalah IP dari WiFi ya. Untuk IP LAN-nya ini saya ubah ke kemari ya, yang 137. Jadi dia harusnya bootingnya pakai yang ini gitu, nggak pakai yang 12, karena yang 12 ini WiFi ternyata tadi. Jadi saya dari awal udah salah setting ya, karena yang saya setting tuh malah untuk WiFi-nya
Inilah keributan kalau pakai laptop ya teman-teman ya. Cek, kita save dulu untuk kliennya. Udah bener belum tadi ya? Nah ini yang kliennya saya ubah cuma satu aja ya, karena untuk ngetes doang kliennya. Tapi malah nggak jalan. Kita akan coba restart kembali, masuk BIOS. Kita akan coba-coba lagi ya teman-teman ya. Kita tekan F2 kalau masuk BIOS di laptop. Kalau di komputer kan tekan delete. Oke. Nah ini coba kita naikkan nih networknya ya. Oke, sudah. Yang atas juga ya. Oke. Di sini, nah ini PXE boot LAN-nya ini teman-teman harus enable ya statusnya ya. Kalau nggak nanti nggak bisa. Kita F10 harusnya ini udah bisa booting. Nah oke. Dia akan mencari DHCP server. Apakah dia bisa mendapatkan DHCP server? Kayaknya. Nah ini dia akan searching DHCP, mudah-mudahan ketemu nih, mudah-mudahan dapat. Kayaknya nggak bisa ya teman-teman ya. DHCP servernya belum bisa. Oke, berhubung nggak bisa, kita akan matikan dulu wifi-nya. Saya akan nge-disable wifi-nya. Oke, saya akan nge-disable wifi-nya. Setelah disable, saya akan ubah kelasnya yang di sini itu jadi 1.12. Oke, yes. Coba cek lagi 1.12. Oke. Tadi ada muncul. Oke, sekarang udah 1.12. Harusnya kita udah bisa booting melalui. Oke, kita save dulu. Nah, kliennya akan kita edit dulu. IP-nya jadi 1.101 kayak yang awal. Dan sekarang kita akan coba booting lagi. Kita akan coba booting lagi ya. Oke, mana nih? Kok tidak ada tanda-tanda? Tidak mau juga ya teman-teman. Kita ke ceng adapter settings. 1.12. Oh ini salah nih kelasnya. 192 harusnya. 192 168. Nah, harusnya seperti ini. Oke, harusnya udah bisa sih. Jadi tadi salahnya cuma di situ doang. Oke. Sekarang kita akan cek statusnya apakah sudah warna hijau servernya. Boot time-nya masih ini online atau offline sih? Kelihatannya udah online sih. Ya, kelihatannya udah online. Kita save. Coba kita booting lagi. Tadi cuman salah penulisan IP doang. Kita akan restart kliennya. Ya, tadi saya buru-buru sih, jadi nggak terlalu teliti, nggak terlalu ngeliatin kelas di depannya. Rupanya tadi bukan 192. Nah, dia langsung masuk teman-teman ya. Tapi kok kosong ini kliennya? Kemana kliennya, kenapa kosong? Dan kliennya ternyata belum diubah ininya sih. Aduh, gimana sih?
Ini 12. Ini 1 kok, 12 1. Oke, kita akan ulangi lagi. Oke, sudah ada ya teman-teman ya. Itu IP-nya. Sekarang kita akan pilih di PC 1. Ini tekan aja enter 2 kali. Ya, kenapa lambat begitu ya? Dan kalau dilihat di sini di server itu MAC address-nya udah masuk ya. Ini MAC address dari laptop udah masuk dan dia sekarang sudah booting Windows. Juga statusnya di sini power, dan kita akan bisa lihat apanya ya, ngelihat kolom settings. Kita akan lihat dulu untuk, jadi nih kalau teman-teman mau nampilkan informasi yang ada di klien, tinggal pilih aja kolom setting, terus centang aja apa yang mau ditampilin. Misalnya seperti with back. Nah, di sini with back speednya kita akan tampilin ya, 22. Nanti di sini tuh kelihatan tuh. Nah, ini with backnya. Oke, ini udah masuk Windows. Ya, kalau udah masuk Windows seperti ini, kita bisa remote dari server. Caranya ya klik aja komputernya, terus pilih mana nih? Ini remote desktop. Kita akan remote desktopnya. Ini belum super user ya teman-teman ya. Jadi apapun yang kita lakukan di sini tuh belum kesimpan nanti. Jadi kayak kalau mau install driver atau apa gitu belum bisa, karena belum kita buat super user atau super client ya. Ini kita remote dulu. Mana tuh tadi? Nah, ini udah bisa saya remote ya dari sana ya. Nah, ini saya gerakan, yang sini juga ikut bergerak ya. Ini saya buka close dulu, saya buka komputer ya. Ini saya nge-remote-nya dari sini ya, sama ya isinya ya. Oke, sekarang kita cukup remote aja terlebih dahulu ya. Ini kita harus shutdown dulu dari server aja. Kita shutdown, kita pilih yes dan mati di client. Kalau udah mati nanti kita akan buka super client di sini. Nah, oke, baik teman-teman, untuk cara buat super client-nya, teman-teman tinggal klik kanan, pilih table. Kalau di sini namanya super table ya. Turn on the super table. Bukan table sih, super tube namanya, bukan table. Maaf ya. Turn on the super tube. Klik, kemudian pilih image-nya yang ini. Ya, ini config-nya masih default ya. Nanti kita akan buat config yang baru. Ini klik OK. Kemudian pilih yes. Nah, nanti akan ada kayak simbol petir di sininya. Itu artinya PC-nya udah dalam kondisi super type. Jadi kita bisa install driver dan software yang ada yang kita butuhkan lah ya. Sekarang kita booting lagi aja dari kliennya, nanti kita akan remote. Oke, setelah kita remote, ini dia tampilannya. Kita akan coba install driver ya. Kebetulan di sini tuh game disknya belum masuk ya. Kita akan coba restart lagi. Ini kok belum masuk game disknya nih. Kita shutdown dulu ya, shutdown. Ini kita edit kliennya. Kita matikan dulu super type-nya. Nah, dia harus dalam posisi off. Ini masih on, jadi belum bisa dimatikan. Statusnya masih power, belum offline. Kita akan nunggu dia offline terlebih dahulu.
Oke, sudah offline, kita akan matikan dulu super type-nya. Tadi itu game super type, ini pilih no dulu. Kemudian pilih modify client. Di sini itu gamenya kok nggak ada. Ya. Jadi di sini tuh game disknya. Oh ya, saya lupa tadi di awal untuk ngasih tahu kalau misalnya ini kan game disknya kan ada di drive G ya tadi kalau nggak salah. Saya lupa nih jadinya ininya ngasih taunya tadi. Nah ini kan ada di drive G ya teman-teman. Mungkin gara-gara ini dia nggak kedetek tadi game disknya. Sekarang kita akan ubah terlebih dahulu drive G-nya ini menjadi drive D atau E ya, sesuai sama server. Kebetulan di server ini drive-nya E. Kita akan ubah dulu. Kita akan masuk ke menu ininya tadi IKV 8-nya. Nah, ini dia edit game disk, ada tulisan edit game disk-nya, buka aja. Kemudian yang ini SQLite database, klik kanan, pilih run as aja. Oke, setelah terbuka seperti ini teman-teman, sekarang kita akan open database file, open database, kemudian pilih ke folder instalasinya tadi, ada di C, kemudian program files, kemudian masuk ke IKV 8. Kemudian di sini teman-teman masuk ke folder bar server. Lalu masuk ke folder data. Kemudian pilih ke bar server.db ya. Nih, kita akan buka database-nya. Oke, setelah terbuka seperti ini, teman-teman masuk ke browse data. Ya, browse data, kemudian pilih tabelnya. Ini ke IKV dari huruf I ya, IKV server disk. Nah ini IKV server disk yang ada disk-disknya gitulah. Pilih. Nah di sini itu kan drive-nya masih H ya teman-teman ya. Ini tadi saya ganti jadi H, bukan G tadi. Nah ini tadi G. Sekarang kita akan ubah menjadi E, karena kan yang di sini tuh E juga ya. Kalau diperhatikan di drive game ini drive-nya E, kemudian ini kemari dia jadi H. Harusnya di klien itu nampilnya juga E ya. Kita akan ubah itu, caranya kita tinggal ganti aja. Ini di sini E, harusnya di sini juga E. Jadi ini kalian hapus, ganti jadi huruf E. Huruf besar juga ya teman-teman ya. Kalau udah pilih ke apply. Kemudian pilih aja nih read change. Kita akan tulis database-nya. Oke, kalau udah bisa di close teman-teman. Sudah di close. Ini IKV-nya coba kita masuk lagi. Apakah sudah berubah? Ya ini belum berubah, tapi nanti itu di database-nya memang udah berubah ya teman-teman. Kita biarkan aja. Sekarang kita akan coba booting ulang di kliennya. Apakah sudah masuk ke drive E atau belum? Ini saya hidupkan kliennya. Nanti pasti di sini nanti statusnya power ya. Power. Nah ini power. Kita akan tunggu dia on. Oh ya lupa tadi untuk apanya ngebuat super usernya, kita matikan dulu. Kita harus buat super user terlebih dahulu karena untuk menyimpan driver. Oke, kita buat super user dulu. Yes. Oke, udah ada icon warna orange-nya. Sekarang kita akan booting ulang. Oke, teman-teman sudah online, kita akan remote desktop. Kita akan coba buka. Apakah dia udah ke drive E atau belum? Ternyata masih drive H ya teman-teman ya. Yang nggak masalah sih, cuma nanti ini kayaknya perlu di restart ya teman-teman. Kita akan restart ulang aja IKV-nya biar dia nanti berubah jadi E. Tapi sebelum nge-restart saya mau install aja terlebih dahulu untuk drivernya. Di sini saya menggunakan driver pack ya teman-teman.
untuk lebih mudah instalasinya. Jadi kita akan pakai driver pack untuk menaikkan drivernya. Dan by the way, yang tadi itu di drive high itu akan berubah ketika nanti komputer server ini di restart ya teman-teman. Jadi tenang aja. Yang penting ini kita install dulu drivernya. Nanti ketika udah selesai kita install, kita save. Lalu kita akan restart server biar drive-nya berubah. Oke, di sini kita masuk ke export mode. Saya nggak akan install banyak driver ya teman-teman ya. Ini sebenarnya harus diinstal semua sih. Jadi sini saya akan praktekkan hanya beberapa driver aja karena juga mengingat waktu kalau diinstal semua ini kepanjangan videonya. Ya, dan juga saya akan capek menunggunya teman-teman ya. Karena untuk menginstal drivernya banyak. Terutama driver VGA yang kita tahu kalau untuk install driver itu nunggunya lama ya. Oke, saya akan install 3 aja chipset dan ya 1 aja mungkin. Ini untuk mempraktekkan aja bagaimana caranya menginstal driver dan juga menginstal beda spek ya teman-teman. Oke, kalau udah saat ini cukup 1 aja yang saya install ya, ini sebagai praktek aja. Oke, kita akan install. Oke, ini contoh untuk install driver. Kita nanti praktekkan bagaimana caranya beda spek. Ya, ini kenapa 1 saya install ya, karena tadi ini lama ya teman-teman. Dan ini saya rekodnya jam 3 pagi ya teman-teman ya. Jam 3 pagi nih. Udah mau jam 4 pagi sih sebenarnya. Udah hampir 1 jaman juga saya ngerekod ini. Oke, kelihatannya udah selesai nih. Dan ketika selesai nanti kita matikan komputernya ya. Oke, kita coba lihat udah terinstall semua ya drivernya. Kita bisa close aja nih kalau misalnya udah seperti ini. Ya, kita akan silang aja driver packnya ketika udah selesai. Dan kita akan coba untuk men-shutdown-nya. Oke, kita akan shutdown. Oke, jadi kliennya akan mati. Setelah mati nanti kita akan simpan image-nya. Nah, di sini teman-teman, kita akan simpan untuk image. Ini saya contohkan dari PC 1 sampai PC 5 itu speknya sama. Kemudian PC 6 dan PC 10 ini speknya berbeda. Untuk cara menyimpannya, ini kan tadi untuk PC 1 sampai PC 5 ini menggunakan image yang barusan kita buat tadi ya, yang kita install drivernya. Dan ini kita akan simpan. Cara nyimpannya klik kanan. Ini posisi powernya mati ya, statusnya offline ya. Klik kanan, kemudian pilih close hypertab ya. Kemudian di sini pilih yes. Ini karena masih bahasa Cina ya teman-teman ya. Ini pilih yes, di sini yes-nya. Kemudian untuk namanya teman-teman terserah buatnya apa. Misalnya driver. Ya, kemudian klik OK. Oke. Nah, untuk ngatur yang PC 6 dan 6 sampai 10 ini kan beda dari yang 5 tadi ya. Caranya teman-teman masuk ke server management ya, kemudian pilih image management. Kemudian di sini tambahin aja konfigan baru, add config. Misalnya di sini untuk PC 6 sampai 10 seperti ini ya. Kemudian klik OK. Oke, jadi di sini ada konfigan PC 6 sampai 10. Jadi nanti dia berbeda lagi, teman-teman. Nah, nanti cara ngaturnya seperti ini. Yang ini itu pakai konfigan default. Ya, modify client di sini kan konfigannya default ya. Nah, default di sini juga pasti default juga ya. Nah, ini kan masih default configuration point-nya. Nah, nanti di PC 6 ini jangan default ya, teman-teman, tapi pilih ke PC 6 sampai 10, nomor 7 juga sama PC 6 sampai 10. Nah, jadi dia akan ngikutin seperti itu. PC 6 sampai 10, modify client, pilih configuration point-nya PC 6 sampai 10.
modify client di sini PC 6 sampai 10, klik OK. Nah, seperti itu aja teman-teman untuk cara instalasi dan konfigurasi install driver ya, untuk beda-beda spek. Jadi kalau di IKV 8 itu seperti itu. Dan ini saya mau restart terlebih dahulu ya, untuk ngelihat hasil yang tadi kita ganti di database apakah berubah atau enggak ya. Saya akan restart. Oke, di sini saya akan buka lagi IKV 8-nya. Apakah tadi untuk disknya udah berubah atau belum? Kita ke setter manage. Kemudian kita di settings. Oke, di sini udah berubah ya teman-teman ya. Jadi huruf E. Nah, kita akan booting client. Ini kebetulan udah saya hidupin ya barusan, dan kita akan lihat drive-nya berubah atau tidak. Oke, baik teman-teman, kita akan coba remote ya untuk melihat drive-nya apakah sudah berubah atau belum. Nah, ini udah berubah ya teman-teman ya, sesuai ya. Kita buat E, dia juga di sini E. Jadi itu sama seperti di server, di drive-nya E juga ya. Nah, di sini kita coba mana game. Ini coba kita mainkan game PB ya. Nggak dimainin sih, cuman dijalanin doang ya. Oh, update ya, karena udah lama juga nggak diupdate ini. Ya, intinya seperti itu teman-teman ya. Untuk cara instalasi di IKV 8, semua disklash itu sebenarnya hampir sama tata caranya, cuman mungkin berbeda-beda ini aja sih, menu-menu dan pilihan-pilihan aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. See you next video. Saya Fandi Husin. Terima kasih sudah nonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe-nya, karena saya senang sekali kalau teman-teman dukung channel saya. Dan jangan lupa untuk mengunjungi blog yang ada di deskripsi video saya untuk mendapatkan file-file yang ada di dalam video ini. Oke, itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.